Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah. Senang sekali rasanya kita masih bisa berjumpa kembali di channel kita ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, berkelimpahan rezeki, diampuni segala dosa-dosa, dan diberikan umur yang panjang. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang beriman, yang dirahmati Allah, ada 4 penyebab rezeki kurang lancar. Di antara kita mungkin ada yang merasa bahwa rezekinya selalu susah, selalu ada aja masalah. Sedangkan kenapa tetangga di sebelah selalu ada saja rezekinya yang dia dapat dan bahkan selalu bertambah rezeki. Kenapa kita sendiri susah mencari rezeki? Untuk makan sehari-hari saja susah, apalagi untuk bayar hutang. Apakah rezeki kita saat ini sedang tertahan? Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Kemungkinan sebab Allah menahan rezeki seseorang, di antaranya ada 4 hal. 1. Kurang bersyukur akan nikmat Tuhan. Dan ingatlah tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa jika kita mau bersyukur atas apapun yang diberikannya, maka Allah menjanjikan bahwa pasti akan ditambah nikmatnya. Rasa syukur tidak hanya diungkapkan melalui ibadah saja, namun juga melalui perasaan dan perilaku kita. Bekerja keras dan ikhlas, tidak membanding-bandingkan harta dengan orang lain, juga merupakan bentuk rasa syukur. Ingat bahwa rezeki tidak hanya berupa harta. Keluarga yang rukun, anak yang saleh-salehah, teman-teman yang baik, dan sebagainya adalah bentuk rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sebaliknya, jika kita mengingkari nikmat yang telah Allah berikan, maka kelak Allah akan memberikan kita azab yang pedih. Jika Allah murka, kita tidak akan sanggup menghindarinya. Jadilah orang yang pandai bersyukur. Orang yang paling menikmati hidup ialah orang yang pandai bersyukur. Yang kedua, kurangnya kesabaran. Allah berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Hidup ini seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Sebagai manusia, tentu kita ingin hidup bahagia, senang, dan sehat sepanjang hari. Namun tidak ada yang bisa menjamin bahwa hidup kita akan selalu begitu. Hal ini tentunya tidak lepas dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Orang yang hidup tidak akan terlepas yang namanya sebuah ujian. Ujian ada sebagai bentuk kenaikan kelas. Jika kita lulus ujian dengan hasil baik, maka derajat kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dari itu menjadilah orang-orang yang semangat ketika mendapati ujian dalam hidup. Jangan mudah patah semangat. Yang ketiga, pelajaran agar bekerja lebih keras. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Setiap orang dalam hidup pasti punya impian, dan jadikan impian itu sebagai pemicu semangat untuk bekerja lebih keras. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 19. Yang keempat, mengingkari nikmat. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezeki datang kepadanya melimpah ruah, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpahkan kepada mereka bencana, kelaparan, dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Quran Surah An-Nahl ayat 112. Ayat di atas terang sekali menjelaskan akan bahaya mengingkari nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Jika kita ingkar nikmat Allah, Allah akan menimpahkan azab kepada kita. Untuk itu, mari kita introspeksi diri kita masing-masing agar rezeki kita tidak tertahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab perbuatan buruk yang kita lakukan, jadilah selalu orang yang suka bersyukur kepada Allah. Demikianlah 4 penyebab rezeki kurang lancar. Semoga dari video ini kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa berbenah diri terhadap diri kita